Kang, saya nih datang ke sini tadinya ngarep solusi gimana cara menjemput jodoh. Kang, saya datang ke sini tadinya pengen nanya solusi gimana saya mendapatkan pekerjaan yang terbaik, rizki saya supaya lancar. Solusinya ini sebenarnya. Kalau udah ini dapat semuanya. Terakhir kata kuncinya untuk menjemput jodoh yang terbaik, membuat kemudian rumah tangga menjadi lebih baik, membuat profil diri kita untuk menjadi yang terbaik, menjemput semua kebaikan dunia dan mendapatkan keberkahan di akhirat nanti. Satu, wasari'u ila maghfirah. Dia bersegera menjemput ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tobat yang tadinya dia kemudian bermaksiat dengan berpacaran, dia tinggalin pacarnya, dia jemput ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya cintanya banget sama pasangannya, sekarang dia mulai latihan mencintai ibunya. Kok aneh, ke pacar dia cinta banget, kok ibu kok nggak cinta banget? Katanya pacar lebih sayang sama dia daripada ibunya. Wah, ini ngeri luar biasa. Satu suapan dari pacar kepada dirinya dianggap romantis, tapi ribuan suapan dari ibu kepada dirinya dia lupakan. Satu hari ibu menyuapi kita 2 kali satu hari, dari usia kita masih kecil sampai usia 5 tahun. Disuapin 1 hari 2 kali, sehari 2 kali, dikali 1 tahun. 1 tahun ada 365 hari. 365 dikali 2, 2501, 26 12 13 1, 2, 3, 6, 7, 730. 365 dikali 2, 2501, 26, 12, 13, 1, 2, 3, 6, 7, 7. 730 kali ibu memberikan makan kepada kita langsung ke mulut kita dari tangannya dalam 1 tahun. Kalau 5 tahun, 730 dikali 5, 500, 53 15 1, 5735 36, 3650 kali. 3650 kali dalam 5 tahun ibu nyuapin kita, nggak kerasa ya? Udah 3000 kali ibu nyuapin kita langsung. Berapa kali udah pernah nyuapin ibu? Teh, ibu, mbak, ibu itu mandiin kita sehari bisa sekali sampai 2 kali, 365 kali dalam setahun ibu mandiin kita. Mohon maaf, ketika ibu cuma minta 1 kali dimandiin, ketika ibu meninggal, apakah kita sudah tahu ilmunya? Ibu cuma minta mandiin sekali pas meninggal. Ikhwan, ketika ayahmu meninggal, ayah cuma minta mandiin sekali. Apakah kita sudah bisa ilmu memandikan jenazah? Ibu dan ayah cuma minta mandiin sekali, lalu kita bilang gak bisa. Sekali. Maka kita jauh dari kasih sayang ibu. Akan ada suatu masa di mana apa? Ada telepon. Adek di mana? Adek lagi di sekolah mah, adek lagi di kampus. Adek pulang, papa meninggal. Papa nelfon, dek pulang dek, mama meninggal dek. Buru-buru kita, cepet-cepet kita pulang. Sekolah ditinggalin, kuliah ditinggalin, kerjaan ditinggalin. Buat kemana? Jemput ibunya. Di mana? Di rumah yang kabarnya sudah meninggal. Datang ke rumahnya, dicari ibu, didatengin kamarnya, dipeluk ibunya. Bu, ibu, mama jangan dulu meninggal mama. Mama bangun, ma. Kakaknya menenangkan, ayahnya menenangkan. Deh udah deh, mama udah meninggal deh. Gak boleh, mama harus lihat adek sukses, mama harus lihat adek di wisuda, mama harus lihat adek nikah. Mama bangun, mama nggak bangun. Kemudian perlahan dikain kafanin, dan dikain kafanin masih aja kita nanya, mama bangun. Itulah pakaian terbaik yang pernah dipakaikan langsung oleh kita kepada ibu kita. Lalu diangkat ke kita, dibawa ke liang kuburnya, lalu dikuburkan ibu kita. Ketika dikuburkan di ibu kita, di dalam kubur, seandainya ibu masih bisa berkata, dia akan mengatakan, anakku saya. Dek, kenapa dek? Selama ibu hidup di dunia, kamu gak mau datang. Kamu susah datang ke ibu. Tapi begitu ibu meninggal, kamu cepet-cepet datang ke ibu.
Kamu cari ibu, kamu peluk ibu, kamu bilang maaf sama ibu, kamu bilang terima kasih sama ibu. Tapi sayang deh, ibunya udah meninggal. Mumpung masih hidup, kalian balik ke rumah brother. Ketika pulang ke rumah sister, cari ibunya. Kalau pengen tahu gimana rasanya kehilangan ibu, tanya kawan kita yang di sebelah kiri, kanan, depan, belakang kita. Mohon maaf, mungkin ada di antara kita yang ibunya sudah meninggal, tanya. Sakit perasaan. Gak ada sosok yang bisa memuliakan, kemudian dia muliakan di rumah. Ada satu masa itu akan tiba. Kau akan menyesal. Maka mulai dari sekarang, tobat, wasari'u ila maghfirah, bersegera menjemput ampunan Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, Allah tidak pernah meninggalkan kita, cuman kita yang sering meninggalkan Allah. Allah selalu ada untuk kita, tapi kitanya nggak pernah ada untuk Allah. Allah panggil kita, Qul ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang senantiasa bermaksiat, melampaui batas. Sini. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya aku senantiasa mengampuni dosamu semuanya. Tapi ya Allah, saya pernah zina. Ya Allah, saya pernah maksiat. Ya Allah, saya sering ninggalin sholat. Apa saya masih pantas? Ya Allah, mohon ridho ampunanmu. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmatku. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya aku mengampuni dosamu semuanya. Wasari'u ila maghfirah, bersegera menjemput ampunan Allah. Mulai hari ini, sore ini banget sekarang, janji sama diri kita, ya Allah, hari ini saya benar-benar mau mutusin pacar saya. Hari ini saya mau benar-benar menata cintaku kepadamu ya Rabbi. Saya tidak akan meninggalkan sholat lagi. Saya bakal berbakti kepada orang tua. Saya datangi masjid untuk berjamaah. Bismillah. Ya Allah, saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Allah. Dan kata Allah, ingat jannah yang Allah janjikan kepadamu. Buat siapa itu ya Allah? Uiddat lil muttaqin, buat orang-orang yang takwa. Siapa ya Allah orang yang takwa itu? Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yang senantiasa menginfakkan hartanya, waktunya, tenaganya, pikirannya, semua yang dia miliki diberikan yang terbaik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan bahagia maupun sulit, dia berikan hartanya yang terbaik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ya Allah, wal kadhimina ghaidha, yang dia menahan amarahnya padahal dia mampu marah. Jangan pernah mengotori hati kita untuk kemudian kita simpan dendam dan meluapkan amarah kita, baik itu kepada suami kita, kepada istri, kepada anak kita. Tolong jangan. Kita diciptakan buat beribadah. Jadikan semua potensi kita jadi amal, bukan jadi dosa. Anak sarana amal, istri sarana amal, suami itu sarana amal, pahala yang terbaik. Teman sarana amal. Jangan jadikan potensi dosa. Apalagi wal 'afina 'anin nas, dan dia mampu memaafkan kesalahan orang lain. Dua hal yang harus kita ingat dan dua hal yang harus kita lupakan. Dua hal yang harus kita ingat, kebaikan orang lain sama diri kita dan keburukan kita sama orang lain. Ini harus diingat baik-baik. Dan dua hal yang harus kita lupakan, kebaikan kita sama orang lain dan keburukan orang lain sama kita, lupakan. Supaya ikhlas. Nah, wal afina anin nas, maafin suami ibu. Biar hampang, biar ringan, tenang diri kita. Jangan simpan dendam. Maafin istri kita Pak, yang belum paham bagaimana memuliakan suami. Maafin. Jangan jadi pemberat jalan istri kemudian sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maafin ibu kita, orang tua kita yang belum mengerti bagaimana keinginan anaknya. Karena yakinlah ibu dan ayahmu berusaha untuk membahagiakanmu yang terbaik. Maafkan sahabat kita yang belum mampu untuk menjadi sahabat yang terbaik, yang senantiasa mengingatkan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maafin, wal afina anin nas. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Orang yang berbuat baik.
Gak akan pernah punya masalah dalam kehidupan. Tugas kita itu adalah mencintai, bukan ingin dicintai. Efek dari kita mencintai itu adalah akan dicintai. Jangan pernah minta untuk dicintai, tapi mintalah sama Allah untuk istiqomah dalam mencintai. Allah akan datangkan orang-orang yang cinta sama kita karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu dulu yang ingin disampaikan sama Kang Boni. Seandainya ada pertanyaan dari teman-teman, tafadhol.